Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya akan sedikit menjawab ada beberapa kritikan dari teman-teman kita ya. Artinya dalam dalam penakaran ketika membuat bahan-bahan menyiapkan bahan-bahan untuk odading dan cakwe ini. Kadang-kadang saya sendiri mengalami ada beberapa hal yang berbeda ya teman-teman. Artinya perbedaan pemberian bahan-bahan tersebut. Nah, jadi sekalian ini untuk mengklarifikasi ya teman-teman, klarifikasi tentang permasalahan ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pada dasarnya saya sendiri membuat odading dan cakwe itu ya teman-teman. Memang eh, ini kan karena dengan apa ya, dengan sistem manual ya. Artinya kita membuat adonan pun dengan manual, kemudian ketika kita menakar bahan-bahan pun itu tidak semuanya bisa kita takar sepenuhnya. Artinya memang banyak hanya secara feeling ya. Jadi secara kebiasaan setiap hari. Nah, cuma seperti ini ya teman-teman. Saya meluruskan ini. Hal pokok yang kita siapkan dalam kita membuat odading dan cakwe itu adalah bahan pokoknya. Nah, bahan pokok di sini ya teman-teman. Menurut saya pribadi itu adalah ketika kita membuat baik itu semua mungkin makanan sejenis roti ini teman-teman. Ya terutama tepung terigu sendiri. Kemudian kalau kita berkaitan dengan rasa, otomatis kalau odading ya di gula pasirnya ya teman-teman, kemudian ditambah gula halus sebagaimana dan lainnya seperti itu. Nah tetapi ya teman-teman, kalau kita bicara masalah bahan tambahan lainnya itu seperti contohnya seperti susu bubuk, terus ada susu kental manis kan seperti itu. Kemudian telur, pasta, garam itu kan hanya bersifat tambahan. Jadi yang mutlak bahan utamanya itu adalah tepung itu sendiri. Kemudian kalau di odadingnya adalah gula pasirnya, kemudian ada menteganya itu yang pokok ya teman-teman. Kemudian pengembang atau ragi instan itu hal yang pokok. Jadi selain itu kita bisa bereksperimen, artinya bisa menambahkan atau mengurangi bahkan melebihkan seperti itu. Tapi itu nanti bagaimana kecocokan kita ketika kita membuat odading dan cakwe. Nah, tentunya teman-teman ya. Uh, ini menjadi suatu masalah sendiri bagi saya ataupun bagi teman-teman yang mengkritisi ke saya guys, seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ini mungkin kurang pas di teman-teman sendiri karena mengalami beberapa perubahan. Contoh kecilnya adalah waktu saya dulu sering memberi takaran itu ditambahkan dengan soda kue ya teman-teman seperti itu. Nah, soda kue sendiri saya juga tidak selalu memakai teman-teman. Pada saat itu memang pernah memakai. Itu pun saya kadang-kadang saya pertimbangkan karena kita melihat referensi lainnya seperti itu, melihat referensi lainnya kemudian kita gunakan, ternyata itu tidak berdampak signifikan. Artinya yaitu hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan adanya perbedaan ketika ditambah seperti bahan soda kue tersebut, karena sifatnya bahan soda kue ini juga pengembang teman-teman. Cuma fungsinya pengembang itu beda. Kalau untuk roti itu memang untuk menguatkan kembangnya adonan itu adalah terletak di ragi instan dan menteganya kan seperti itu. Nah, kalau soda kue kan untuk bahan-bahan yang lebih cair kan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, tidak adanya seperti susu kental manis. Nah, seperti ini teman. Itu adalah menambah suatu kualitas ya, kualitas ketika kita membuat roti goreng. Nah, sekarang pemikiran saya seperti ini. Ketika saya jualan di Kalimantan itu saya berani ya teman-teman, potongan kecil-kecil dengan harga 1.000. Jadi bahan yang kita berikan lebih maksimal, artinya kita bisa menambahkan susu kental manis seperti itu, dan termasuk susu bubuk pun saya beli dengan Pontera. Pontera itu adalah susu bubuk yang memang kelasnya, artinya dengan harga yang kualitasnya lebih, otomatis kan harganya lebih tinggi itu daripada susu bubuk biasa seperti Pet Pro, Full Cream kan seperti itu hanya kisaran yang harga di antara 30 sampai 40 ribu. Sedangkan Pontera sendiri itu kisaran harga sampai dari 80 sampai 100 ribu kan seperti itu. Nah, itu kan kita menyesuaikan di tempat di mana kita jualan. Nah, kalau saya sendiri di sini di Lampung menggunakan susu Pontera, ya cara perhitungan ekonomisnya saya akan mengalami kerugian seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita berjualan di Kalimantan, karena di Kalimantan terus terang dari segi pelanggan mereka tidak rewel teman-teman, tidak sering komplain seperti itu, dan dari bentuk pun
Kalau di sini kita harus agak besar potongannya teman-teman. Di Kalimantan potongan kecil pun tidak menjadi masalah kan seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu apa ya, pertimbangan saya teman-teman ketika merubah suatu bahan ya, bahan seperti itu. Nah, kemudian telur. Ada memang saya memberikan satu ya teman, ada dan memberikan satu. Kemudian kalau kita membuat agak banyak seperti kemarin ya, ketika saya membuat 3 kilo 4 kilo saya berikan satu, tapi setelah kita membuat di atas 5 kilo saya juga kadang memberikan dua. Nah, itu semua dampaknya itu memang kalau secara pelanggan itu tidak terasa. Artinya seperti ini teman, karena unsur penambahan itu tidak semua orang itu mengetahui bahwa oh ini banyak telurnya itu, tapi secara kualitas kita merasakan itu memang kalau semakin banyak penambahan seperti telur tersebut, otomatis kan kekuatan di antara roti itu sendiri itu lebih bagus ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit klarifikasi saya sendiri seperti itu. Dan tentang penambahan hal-hal bahan-bahan kue ini bukan mengurangi ya teman-teman, artinya kadang kita menggantikan seperti itu. Jadi melihat suasana dan situasi kondisi juga yang ada di tempat lingkungan kita berjualan, sehingga secara hitungan kalkulasinya kita masuk ya teman-teman. Nah, ada contohnya lagi seperti ini teman-teman, untuk mengurangi budgeting kita seperti ini kan. Bahkan teman-teman saya juga ada, kadangkala ketika kita membuat bahan dasarnya itu tepung ya teman-teman. Nah, tepung itu kan bervariasi. Nah, ada juga teman-teman yang karena menganggap tepung cakra atau segitiga itu mahal, sehingga mereka bereksperimen menggunakan tepung payung ataupun di bawah segitiga itu. Nah, itu juga akan mengurangi budget, tetapi kan itu nanti hasilnya tergantung kita sendiri. Artinya kalau kita memang betul-betul paham mengolah tepung itu tidak masalah teman-teman ya. Jadi itu salah satu dasarnya yang menguatkan kita ketika kita juga beralih tepung. Ataupun kalau saya sendiri di sini ya teman-teman, itu kan karena memang tepung cakra itu tidak ada di sini, jarang sekali peredaran karena daerah kami kan daerah kota kecil ya teman-teman. Nah, sehingga saya membeli tepung terigu segitiga biru ya seperti ini. Jadi secara kualitas grade itu di bawah cakra kembar seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, bahan dasar saya, bahan-bahan pertimbangan saya ketika merubah sedikit perbedaan-perbedaan ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi pada teman-teman semua yang merasa saya tidak konsisten seperti itu, tidak komit dengan konten di awal kan seperti itu. Jadi itu menjadi dasar landasan saya sendiri ketika merubah ada perbedaan ya teman-teman. Nah, kalau masalah perbedaan di antara seperti mentega, mentega itu saya sendiri kan tidak setiap hari untuk menimbang ya teman-teman. Jadi hanya feeling ketika umpamanya membuat 5 kilo, oh kira-kira saya berikan sekian umpamanya seperti, dan kemudian 3 kilo hanya sekian. Jadi itu hanya perkiraan-perkiraan dari saya pribadi, tidak ada istilahnya apa yang menggonta-ganti agar menyesatkan teman-teman, tidak seperti itu, tidak itu tujuan saya memberikan floor apa yang saya bisa ya saya berikan, pengalaman ini saya berikan seperti itu pada teman-teman semua. Nah, jadi ya itu teman-teman ya, kalau ada sedikit perbedaan sekali lagi saya ya mohon maaf sebesar-besarnya kalaupun teman-teman tidak berkenan pada cara saya memberikan materi gitu kan, seperti itu. Memang saya juga masih belajar, tapi sekali lagi itulah yang saya lakukan ya teman-teman, karena namanya kita usaha teman-teman, itu pasang surut ya teman-teman, tidak hanya di rezeki kita sendiri, kemudian kita membuat persiapan ini juga kadang kan pasang surutnya seperti itu. Jadi kita juga sekali lagi mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman, sedikit klarifikasi dari saya tentang perbedaan ketika membuat ataupun meracik ataupun mempersiapkan bahan-bahan tentang pembuatan odading dan cakwe. Oke teman-teman, terima kasih banyak bila teman-teman selalu setia menyupport channel kami, dan kami ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami ini, dan kami selalu memohon dukungan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.